Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Pasar Baru Jaya dibangun di pinggir kota pada tahun 2002. Deretan rukonya panjang, sebagian masih kosong karena harga sewanya cukup tinggi. Di tengah barisan ruko itu, seorang pria paruh baya bernama Pak Adi menyewa satu unit untuk membuka toko perlengkapan haji. Ia memberi nama tokonya Makkah Jaya Collection. Hari-hari pertama, tokonya sepi. Debu masih menempel di jendela kaca, hanya beberapa orang lewat tanpa menoleh. Meski begitu, Pak Adi tetap tersenyum ramah kepada siapapun yang melintas. Ia percaya, rezeki takkan tertukar. Setiap subuh, sebelum membuka toko, Pak Adi selalu melantunkan zikir. Ia berwudu, lalu duduk di lantai toko, membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan. Entah kenapa, setelah beberapa minggu, udara di sekitar tokonya terasa lebih tenang. Di saat yang sama, para pedagang lain mulai memperhatikan toko Pak Adi. Tidak lama kemudian, satu persatu jamaah haji datang membeli perlengkapan. Dari kain ihram, sajadah, sampai koper besar. Meski belum balik modal, toko itu perlahan ramai. Orang-orang merasa nyaman berbelanja di sana, seolah ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa ruko di lorong lain menjual barang serupa, salah satunya milik Pak Mukti. Toko miliknya dulu cukup ramai, apalagi karena ia lebih dulu membuka usaha itu dibanding Pak Adi. Namun sejak toko baru di pojokan itu berdiri, pengunjungnya menurun drastis. Awalnya ia menganggap itu kebetulan. Tapi makin hari, ia mulai merasa janggal. Pelanggan lama yang dulu sering datang, kini lebih memilih ke toko Pak Adi. Bahkan ada yang bilang harga di sana lebih mahal, tapi tetap ramai. Rasa iri mulai tumbuh di hati Pak Mukti. Ia menatap ke arah toko Pak Adi setiap kali melewati lorong depan pasar. Dari luar, ia melihat lelaki itu duduk sambil membaca kitab kecil. Suatu sore, Pak Mukti memutuskan diam-diam mengintip. Ia berdiri di balik tiang dan melihat Pak Adi menutup toko, lalu menyapu lantai sambil berzikir. Tak ada yang aneh. Namun ketika lampu toko dimatikan, cahaya redup dari dalam masih tampak berpendar. Ia mencoba menepis pikirannya, tapi malam itu mimpi buruk datang. Ia melihat sosok berjubah putih berdiri di depan tokonya sambil menunjuk ke arah ruko Pak Adi. Keesokan harinya, Pak Mukti gelisah. Ia memutuskan bercerita pada teman sesama pedagang. Mungkin dia punya jimat, ujar salah satu pedagang. Sekarang banyak yang pakai itu untuk dagang. Saran itu membuat pikirannya semakin liar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Seperti aroma wangi yang selalu keluar dari toko Pak Adi setiap pagi, atau suara lembut yang kadang terdengar seperti orang mengaji dari dalam meski pintunya tertutup. Suatu sore, ia berpura-pura membeli sarung. Pak Adi menyambutnya dengan senyum ramah. "Silakan, Pak Mukti. Ada model baru dari Madinah," katanya sopan. Tapi justru keramahan itu membuatnya makin curiga. Ia melihat sekeliling. Tidak ada apapun yang mencurigakan, hanya rak penuh barang haji dan satu sajadah di sudut toko. Namun saat matanya menatap ke arah rak bawah, ia melihat selembar kertas bertuliskan kalimat Arab yang diletakkan di bawah koper. Ketika Pak Adi menoleh, Mukti buru-buru berpura-pura melihat kain. Tapi bayangan kalimat itu terus menghantuinya sampai malam. Seminggu kemudian, toko Pak Mukti benar-benar sepi. Pelanggan yang biasanya datang tiap Jumat, kini lenyap tanpa kabar. Ia mencoba menurunkan harga, tapi hasilnya nihil. Ia mulai frustasi. Malam-malamnya dihabiskan dengan menghitung kerugian, sementara bayangan toko Pak Adi terus muncul di benaknya. Hingga suatu malam, ada seseorang yang datang ke rumahnya. Lelaki tua berpakaian serba hitam, membawa tongkat kayu dan kalung dari tulang. "Aku tahu masalahmu," ucapnya lirih. "Ada yang mengambil keberuntunganmu." Pak Mukti tertegun. Orang itu lalu menawarkan jalan keluar. Sebuah ritual agar dagangannya kembali ramai,
asal ia mau menyediakan sesajen tertentu di belakang tokonya setiap malam Jumat. Awalnya ia menolak, tapi setelah berpikir keras dan melihat tabungannya menipis, ia akhirnya setuju. Malam Jumat itu, Pak Mukti menyiapkan apa yang diminta, kemenyan, air mawar, dan seekor ayam hitam. Ia menaruh semuanya di belakang ruko, tepat di sudut yang gelap. Saat asap kemenyan mulai naik, angin berhenti bertiup. Udara mendadak dingin, dan dari kejauhan terdengar langkah kaki menyeret. Ia menunduk, menutup matanya, lalu membisikkan mantra yang diajarkan lelaki tua itu. Tak lama kemudian, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, lembab, dan berat. Tapi ia tak berani menoleh. Lelaki tua itu berpesan agar tidak menatap siapapun malam ini. Keesokan paginya, toko Pak Mukti mendadak ramai. Orang-orang datang silih berganti, bahkan ada yang dari luar kota. Ia tersenyum lega. Akhirnya berhasil, gumamnya. Namun di balik senyum itu, ada aroma busuk yang samar keluar dari belakang tokonya. Sejak malam itu, Pak Mukti sering merasa diawasi. Kadang bayangan seseorang terlihat di kaca, padahal tokonya kosong. Pernah suatu pagi, ia menemukan bekas telapak kaki basah di depan pintu. Ia mencoba mengabaikan semua itu. Asal uang mengalir, pikirnya. Tapi tiap kali menghitung hasil dagang, angka di buku catatan selalu berubah. Seolah ada tangan lain yang ikut menulis. Sementara itu, toko Pak Adi tetap ramai dengan pembeli yang tenang. Ia tak menaruh curiga apapun, meski belakangan sering mencium aroma tak sedap dari lorong sebelah. Suatu siang, seorang pembeli datang ke toko Pak Adi sambil menutup hidung. "Maaf, Pak, di lorong sebelah bau sekali, seperti bangkai." Pak Adi hanya mengangguk pelan. Tapi malamnya, ia memutuskan untuk tidak tidur. Ia ingin tahu dari mana bau itu berasal. Menjelang tengah malam, ia berjalan pelan menuju lorong belakang. Lampu-lampu pasar sudah padam, hanya cahaya redup dari bulan yang menerangi jalan. Bau busuk makin tajam. Ia berhenti di depan toko Pak Mukti. Di belakangnya, terlihat genangan air hitam dan sisa kemenyan terbakar. Di tengah genangan itu, ada bulu ayam yang menempel di tanah. Pak Adi menunduk, memeriksa dengan senter kecil. Dalam hati ia beristighfar. Ini bukan hal biasa, gumamnya. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang bermain di tempat itu. Ia kembali ke tokonya, mengambil sebotol air zam-zam dan mulai membaca ayat-ayat pelindung. Malam itu, ia tidak memejamkan mata sedikit pun. Sementara di toko sebelah, Pak Mukti bermimpi melihat wajah-wajah asing berkerumun di depan tokonya, berbisik dalam bahasa yang tak ia pahami. Keesokan paginya, beberapa pedagang mengeluh. Barang dagangan mereka jatuh sendiri, kaca pecah tanpa sebab, dan sebagian mendengar suara tangisan di kamar mandi pasar. Pak Adi tahu, semua itu bukan kebetulan. Ia datang ke lorong tengah dan mengajak beberapa pedagang untuk berdoa bersama. Namun, Pak Mukti justru menolak. "Kau jangan ikut campur, Adi. Ini urusanku," katanya ketus. Suasana pasar menjadi tegang. Beberapa pembeli memilih tak datang lagi. Bau busuk semakin parah, dan setiap malam, suara seperti langkah kaki terdengar dari atap ruko. Pak Adi memutuskan melakukan ruqyah di tokonya sendiri, berharap perlindungan juga mencakup sekitarnya. Ia membaca ayat demi ayat hingga fajar. Di luar, asap tipis keluar dari arah toko Pak Mukti, membentuk wajah samar yang memandang ke arah toko Pak Adi. Hari-hari berikutnya, pembeli di toko Pak Mukti mulai ketakutan. Salah satu dari mereka mengaku melihat bayangan besar di kaca etalase. Sejak itu, tak ada yang berani lewat malam-malam di lorong itu. Pak Mukti panik. Ia mencoba memanggil lagi lelaki tua yang dulu membantunya, tapi orang itu tak muncul. Setiap malam ia berdoa dengan caranya sendiri, namun bayangan hitam itu justru makin sering menampakkan diri. Di sisi lain, Pak Adi semakin khusyuk berzikir. Ia tahu, musibah yang datang bukan untuk dibenci, tapi dihadapi dengan iman. Ia mulai membaca doa perlindungan untuk seluruh pedagang. Suatu malam, ketika sedang berzikir,
ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Tapi saat ia menoleh, pintu tokonya sudah terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar asap hitam pekat. Ia menegakkan duduknya, lalu membaca ayat kursi dengan suara tegas. Udara di sekitarnya bergetar, dan asap itu perlahan lenyap. Keesokan paginya, pasar tampak sepi. Beberapa ruko tutup, termasuk milik Pak Mukti. Orang-orang berkata ia jatuh sakit parah dan tak lagi keluar rumah. Pak Adi datang menjenguk dengan niat baik. Di dalam rumah, ia melihat Mukti terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan di sekelilingnya tercium bau menyengat. Tanpa banyak bicara, Pak Adi mengambil air zam-zam dan membacakan doa pelindung. Begitu air itu dipercikkan, suara lirih terdengar dari sudut kamar, seperti erangan seseorang yang kesakitan. Pak Mukti menangis. "Aku salah, Pak Adi. Aku yang menebar kegelapan itu," katanya terbata. "Aku hanya ingin tokoku ramai lagi." Pak Adi menepuk bahunya pelan. "Rezeki tak perlu dicuri, Mukti. Kadang ujian datang dalam bentuk iri." Di luar kamar, angin berhembus tenang, seolah pasar yang sempat gelap mulai perlahan disucikan kembali. Sejak hari itu, Pak Adi sering mengunjungi rumah Pak Mukti. Ia membawa makanan dan membantu membersihkan rumah yang tampak berantakan. Bau kemenyan lama masih menempel di langit-langit, meski jendela dibuka lebar. Setiap kali ia masuk, hawa dingin menyusup hingga ke tulang. Kadang tirai bergoyang sendiri, meski angin tak berhembus. Ia tahu, ada sesuatu yang belum pergi sepenuhnya dari rumah itu. Pada malam ketiga, Pak Adi memutuskan membaca doa ruqyah di dalam rumah. Sementara Mukti berbaring dengan tubuh menggigil, suara kalimat suci mengalun pelan, menembus setiap sudut ruangan. Ketika bacaan sampai pada ayat tertentu, gelas di meja bergetar. Bayangan hitam melintas cepat di dinding, lalu lenyap di arah pintu belakang. Pak Adi menutup kitabnya dan menatap Mukti. "Kau harus ikut berserah. Selama hatimu masih gelap, ia akan terus datang." Keesokan paginya, Pak Adi kembali ke pasar. Beberapa pedagang menghampirinya, menceritakan bahwa mereka masih mendengar suara aneh di malam hari. Kadang seperti orang melangkah, kadang seperti desis lirih dari atap ruko. Pak Adi mengajak mereka untuk berdoa bersama di tengah pasar. Mereka menyalakan lampu-lampu kecil dan melingkar membaca ayat-ayat suci hingga fajar. Namun, saat mereka bubar, seseorang berteriak dari ujung lorong. Seorang pedagang menemukan koper di belakang tokonya, berisi kain putih yang penuh bercak darah. Pak Adi datang memeriksa. Ia tahu benda itu bukan milik manusia biasa. "Ini peninggalan dari perjanjian lama," ucapnya lirih. Ia menyuruh para pedagang menguburkannya di tanah lapang di luar pasar. Sejak itu, suasana pasar sedikit lebih tenang, tapi hawa aneh masih terasa. Seperti ada mata yang terus memperhatikan dari balik atap ruko. Malam berikutnya, Pak Adi bermimpi berada di lorong pasar yang gelap. Di ujung lorong, ada sosok berjubah hitam membawa tongkat. Wajahnya tak tampak, tapi suaranya serak dan berat. "Dia milikku," katanya pelan. "Kau tak bisa mengambilnya." Pak Adi terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu sosok itu adalah entitas yang dipanggil oleh Mukti saat melakukan pesugihan. Pagi harinya, ia menemui Mukti dan menanyakan apakah ia masih menyimpan benda dari ritual itu. Mukti menunduk, lalu membuka lemari kecil. Di dalamnya, ada batu hitam yang berdenyut seperti nadi. "Buang ini sekarang," kata Pak Adi. Tapi begitu ia mengambil batu itu, udara mendadak berat. Batu itu terasa panas dan mengeluarkan bisikan yang membuat telinga bergetar. Ia menggenggam kuat sambil membaca doa, dan batu itu perlahan retak hingga menjadi abu. Setelah batu itu hancur, Pak Mukti terjatuh lemas. Tubuhnya gemetar hebat, tapi napasnya mulai teratur. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, wajahnya terlihat lebih tenang. Namun malam itu, sesuatu terjadi di pasar. Salah satu pedagang melapor melihat api kecil menyala sendiri di depan ruko yang dulu digunakan Mukti untuk ritual. Api itu tak memusnahkan, hanya berputar di satu titik. Pak Adi datang bersama penjaga pasar.
Mereka menyiram dengan air, tapi api itu tak padam. Hingga Pak Adi membaca doa dan menaburkan air zam-zam yang tersisa. Barulah cahaya merah itu menghilang. Setelahnya, ia melihat bekas lingkaran hitam di tanah. Bentuknya seperti simbol yang tak ia kenal. Ia menutupinya dengan pasir dan berdoa agar tak lagi muncul. Malam itu, angin berembus tenang. Tapi dari jauh, ada bisikan samar menyebut nama Pak Adi berulang kali. Hari demi hari, pasar kembali ramai. Pembeli berdatangan, anak-anak berlarian, dan suasana seolah pulih seperti dulu. Namun bagi Pak Adi, rasa tenang itu belum sepenuhnya datang. Kadang ia melihat bayangan di kaca tokonya. Bukan bayangannya sendiri, melainkan sosok tinggi kurus dengan sorot mata merah samar. Saat ia menatap balik, sosok itu lenyap begitu saja. Ia mencoba tak memedulikan, tapi malam-malamnya sering terganggu. Doanya semakin panjang, dan setiap kali ia mengaji, lampu tokonya bergetar pelan. Pak Mukti pun mulai sembuh, namun ia lebih banyak diam. Ia memilih menjual tokonya dan pindah ke luar kota, meninggalkan semua kenangan buruk di pasar itu. Sebelum pergi, ia datang ke toko Pak Adi, menyalami tangan sahabatnya dengan air mata. "Kalau bukan karena kau, aku mungkin sudah hilang." Setelah kepergian Mukti, Pak Adi merasa lega. Tapi suatu malam, saat ia menutup toko, suara ketukan pelan terdengar dari dalam lemari. Ia pikir tikus, tapi saat dibuka, tidak ada apa-apa. Keesokan harinya, rak tempat menyimpan kain putih bergeser sendiri. Sajadah jatuh ke lantai, lalu berdiri tegak seolah ditopang sesuatu yang tak kasat mata. Pak Adi berwudu, lalu menyalakan lampu dan membaca ayat pelindung. Suara itu berhenti. Namun, ia tahu gangguan belum sepenuhnya hilang. Ia sadar, makhluk yang dulu dipanggil Mukti masih berkeliaran di sekitar pasar, mencari tempat baru untuk menempel. Ia memperkuat pertahanannya dengan zikir tiap subuh dan malam. Pedagang lain mulai mengikuti kebiasaannya. Setiap pagi pasar bergema dengan bacaan doa bersama, menggantikan suara gaduh yang dulu sering mengisi pagi. Suatu malam Jumat, Pak Adi bermimpi lagi. Ia melihat pasar dipenuhi kabut tebal, dan di tengahnya berdiri sosok hitam membawa koper tua. Kali ini, wajahnya jelas mirip dengan lelaki tua yang dulu mendatangi Mukti. Sosok itu tertawa tanpa suara, lalu menghilang bersama koper yang terbuka, memperlihatkan tangan-tangan kecil yang berusaha keluar. Pak Adi terbangun dengan dada sesak. Ia langsung mengambil air wudhu dan mengumandangkan azan di dalam toko. Suaranya menggema ke seluruh lorong, membuat beberapa pedagang yang masih terjaga ikut membaca doa. Setelah itu, hawa di pasar terasa ringan. Tapi di dinding luar tokonya, muncul bekas gosong berbentuk tangan. Seolah seseorang menempel dari luar. Ia menutupinya dengan cat putih keesokan harinya, lalu membaca doa pelindung agar tak muncul lagi. Waktu berlalu, tahun-tahun berganti, dan pasar makin maju. Tapi cerita tentang dua pedagang lama masih beredar di antara orang-orang. Beberapa mengatakan, setiap malam Jumat, ada suara ayat suci terdengar dari toko Pak Adi, meski tokonya sudah tutup. Pak Adi kini lebih banyak mengajar di musala pasar. Ia tak lagi sekadar berdagang, melainkan membimbing pedagang lain agar tidak tergoda jalan singkat mencari rezeki. Namun sesekali, ia masih melihat sosok bayangan berjalan di ujung lorong. Tak lagi menakutkan, tapi seperti sisa energi dari masa lalu yang belum sepenuhnya lenyap. Ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan bacaan zikirnya. Di matanya, semua itu bukan hantu, melainkan pengingat bahwa keserakahan bisa mengundang kegelapan. Pasar pun kini dikenal sebagai tempat yang damai, penuh doa dan kebaikan. Suatu sore, seorang pedagang muda datang ke Pak Adi. "Pak, saya dengar dulu ada kejadian aneh di sini," katanya penasaran. Pak Adi hanya tersenyum, menatap langit yang mulai jingga. "Benar," jawabnya pelan. "Ada yang lupa bahwa rezeki tidak bisa dipaksa. Ketika seseorang mencoba menguasai takdir, ia justru dikuasai oleh kegelapan." Pemuda itu terdiam,
lalu memandangi toko-toko di sekitarnya yang kini hidup dengan suara tawa dan doa. Tidak ada yang tahu, di balik ketenangan itu, ada sejarah panjang yang hampir merenggut nyawa seseorang. Pak Adi berdiri, menepuk bahu pemuda itu. Ingat, setiap usaha harus dibarengi iman. Tanpa itu, semua akan hampa. Malam itu, suara azan maghrib menggema di seluruh pasar, menyelimuti bangunan-bangunan tua dengan rasa damai. Beberapa tahun kemudian, Pak Adi menutup tokonya. Ia sudah tua, dan memutuskan fokus mengajar di pesantren kecil di pinggir kota. Namun toko itu tetap berdiri, dijaga oleh muridnya yang kini meneruskan usaha. Meski sudah jarang datang, Pak Adi sesekali lewat di depan pasar. Ia selalu berhenti sejenak, menatap ruko-ruko yang dulu menjadi saksi antara cahaya dan kegelapan. Lorong yang dulu gelap kini terang. Tak ada lagi bau kemenyan, tak ada bisikan di malam hari. Hanya aroma kain baru dan tawa pembeli. Namun bagi mereka yang peka, jika lewat di tengah malam, kadang terdengar samar suara zikir yang bergema dari dalam ruko kosong. Suara itu lembut, menenangkan, dan tak pernah berhenti. Mungkin itu doa yang masih menjaga tempat itu dari bayangan masa lalu, doa seorang pedagang yang tak pernah lelah menolak kegelapan dengan cahaya. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.